oleh masing-masing SMK itu akan bisa tercapai. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan bisa kita lihat dalam slide nomor 4 ya. J. Monggo kuning. Oke, 5, berarti 5. Selisih 1 ya. Oke. Nomor 5, monggo perlu di di show biar kelihatan. Oke. Ya. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kita coba cermati bagaimana perbedaan antara dulu PM4TK, kemudian sekarang di BBPP MPV. Ya, ini hampir kita memiliki tusi yang sama dengan BBL Medan, hanya bidangnya aja yang berbeda. Bapak Ibu mungkin ada yang Oke. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Oh ya. Nah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya teruskan. Ya. Mungkin Bapak Ibu di dalam peningkatan kompetensi ada yang pernah mengikuti kegiatan, ada di bidang bangunan dan listrik di Medan. Kemudian ada yang di bidang pertanian, BBPPMPV Pertanian Cianjur. Ya. Kemudian ada juga Bapak Ibu ke Bandung, ya, di PMTI, Bidang Mesin dan Teknologi Industri. Ada juga yang di Malang. Di Malang ini ketemu dengan bidang BOE, bidang otomotif ya, otomotif dan elektronika atau elektro ya. Kemudian dan Bapak Ibu ada juga yang di Balai di Goa KPTK, Kemaritiman dan juga komunikasi dan teknologi komunikasi di Goa. Dan di Yogyakarta, Bapak Ibu bertemu dengan bidang seni dan budaya atau sekarang seni industri kreatif atau bahkan nanti ya terjadi adalah seni dan ekonomi kreatif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya saat di PM4TK memang ketugasan ini banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian pada tahun 2020 kemarin ada restrukturisasi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di mana ada muncul salah satu Dijen, ya salah satu Direktorat Jenderal, yakni Dijen Pendidikan Vokasi. Nah, kemudian muncullah Permendikbud nomor 26 tahun 2020, ya, di mana di situ ada OTK tentang BBPP MPV. Yakni bagaimana BBPP MPV adalah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya. Nah, loh, kenapa sekarang Balai Besar Seni Budaya ini padahal saya kan ada di elektronika, saya ada di pertanian, ya, saya di bangunan, mungkin Bapak Ibu merasa kenapa? Nah, kami jelaskan bahwa saat tahap pemetaan ini kita bisa dilakukan oleh balai besar manapun, ya, karena nanti BBPP MPV Seni dan Budaya itu untuk mendampingi dalam pengisian aplikasi penjaminan mutu. Ya. Nah, aplikasi penjaminan mutu APM versi 2.1. Nah, itulah maka hadir di sini para pengembang-pengembang ya, dari Direktorat SMK. Terima kasih Sudarwo yang nanti akan menjelaskan ya bagaimana untuk
penjaminan mutu ya, penjaminan mutu yang sekarang seperti apa. Ya. Tapi insya Allah saya sangat meyakini Bapak Ibu sekalian, setelah kita 2 kali ada kegiatan rakor dengan kepala dinas, kepala cabang dinas, kemudian kemarin sudah ada pertemuan dengan Bapak Ibu kepala sekolah dan operator sejumlah 900 orang, dan hari ini saya meyakini bahwa aplikasi penjaminan mutu pendidikan yang sekarang ini SMK dengan versi 2.1 ini sangat mudah dan tidak memberati Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita yang sudah terbiasa dengan kita melakukan dulu waktu pemetaan, kita entry didampingi oleh Bapak Ibu pengawas ya. Nah, ini akan kita modelingkan kita di tahun 2021 dengan aplikasi yang berbeda. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, BPPB MPV ini memiliki tugas. Yang pertama adalah pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola pendidikan vokasi. Ya, karena ini pendidikan vokasi bisa jadi nanti Balai Besar itu akan ditambahi ya, karena pendidikan vokasi itu tidak hanya SMK, mungkin akan ditambahi dengan lembaga kursus, kemudian juga ditambahi dengan PTV, perguruan tinggi vokasi. Nah, perguruan tinggi vokasi itu siapa saja? Seperti kalau Bapak Ibu di kota Bapak Ibu ada Poltek, ya, Politeknik, ya. Nah, apakah bidangnya apa? Ya. Nah, ada juga mungkin AKN. Ya, kalau di Jogja sekarang ada AKN Seni Budaya, ya, berada di Jalan Parangtritis. Nah, ini nanti ke depannya akan seperti itu. Kemudian pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi ini sekarang baru di tahap perintisan. Jadi Bapak Ibu ada yang sudah mungkin Bapak Ibu gurunya itu mengikuti kegiatan kegiatan dari Direktorat Mitras, ya, kemitraan dan penyelarasan kurikulum dengan kegiatan upskilling dan reskilling. Ini merupakan output dari kegiatan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Karena kita sekarang Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata lagi bahwa SMK kita harus fokus bagaimana bisa menamatkan siswa-siswa kita yang memiliki kompetensi hard skill, soft skill, dan karakter. Dan di dunia industri IDUKA harus memiliki serapan yang tinggi. Dan mereka siap untuk masuk pada dunia kerja ataupun melanjutkan atau wirausaha. Nah, fokus itulah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dirjen betul-betul luar biasa, dan saya yakin Bapak Ibu semua merasakan gelombang getaran yang sungguh luar biasa dari Dirjen Pendidikan Vokasi. Oke, nah ini saya juga meyakini Bapak Ibu sekalian bagaimana Bapak Ibu juga sudah melakukan kemitraan setiap sekolah ya. Saya juga mengikuti perkembangan dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini bekerja sama dengan IDUKA ya, dengan dunia industri. Bapak Ibu ya, kemitraan dengan saya melihat ada Astra, kemudian juga ada TVRI, kemudian juga ada di Sanggar Tari, kemudian juga ada dari Daihatsu, Intel ya. Ini luar biasa. Nah, ini harus memang kita sekarang harus mengembangkan kemitraan seluas-luasnya. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi. Nah, inilah Bapak Ibu, muncullah ini adalah kegiatan, muncullah ini workshop, seminar ya Bapak Ibu. Jadi
pengembangan peningkatan kompetensi inilah yang sekarang dengan berbagai model. Ya, jadi model yang dikembangkan sekarang ada namanya upskilling dan reskilling. Upskilling ditingkatkan, reskilling ya. Jadi kemampuan yang dulu kembali kita tingkatkan. Jadi sebetulnya ini bagaimana kompetensi Bapak Ibu itu bisa dibarukan kembali, ditingkatkan kembali, ya. Nah, ini tentu saja di pendidikan vokasi. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya Bapak Ibu yang memiliki istilahnya bidang kejuruan atau vokasi, tapi Bapak Ibu yang mata pelajaran umum, ya, ini hampir tidak tersentuh, ya, bidang umum yang ada di sekolah kita, ya, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, ya, ini juga harus menjadi perhatian. Dan ini insya Allah semua balai besar sudah konsen terhadap hal ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, seperti hanya kemarin di BPMPP Seni dan Budaya ada kegiatan diklat peningkatan kompetensi ya guru penggerak, ya guru penggerak istilahnya di PANYA untuk vokasi dengan bidang apa, ya. Dan kemarin sudah 1 angkatan. Nah, karena PPKM, karena model diklat kita itu adalah ada magang, ya, ada magang di IDUKA. Maka karena kita PPKM inilah yang membatasi sehingga untuk angkatan kedua dan ketiga saat ini tidak bisa dilaksanakan. Kita menunggu, insya Allah semoga nanti ada penurunan. Ya, Bapak Ibu masih di slide yang tadi. Oke, masih di slide tadi. Jadi kegiatan peningkatan kompetensi ya yang dilakukan oleh balai, semua balai ya Bapak Ibu mengacu kepada vokasi, bidang vokasi dari Bapak Ibu. Bisa jadi dari salah satu sekolah itu tidak hanya di bidang, ada satu sekolah yang ada bidang vokasinya ada di seni budaya, seperti ada yang di kafe. Tetapi ada juga yang bidang lainnya ada di bisnis pariwisata. Nah, inilah bidang-bidang itulah yang nanti sesuai pengarah apa, peningkatannya sesuai dengan kebidangan itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu ada kegiatan-kegiatan lain seperti kerjasama, kemudian kegiatan pengumpulan data, pendataan, dan yang berikutnya adalah tentang administrasi. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di slide 8 ya, 8 atau 9 ya, coba. 9, 10, 11, 12. Oke, ya, oke. Oke, 10, Bu. Oke, di 10. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam skema penjaminan mutu pendidikan, di sini kita lihat, jadi tadi sudah kita core business penjaminan mutu, ya, kita sudah sampai di sini, kita jelaskan. Slide berikutnya, slide 10. Ya, jadi penjaminan mutu pendidikan vokasi di mana ada lembaga kursus, ya, kemudian ada politeknik, kemudian juga nanti SMK, ya, inilah nanti yang akan menjadi harapan dari balai besar. Kemudian apa saja nanti yang akan melingkupi, ya, Bapak Ibu? Pada dasarnya sebetulnya penjaminan mutu atau mutu itu bisa kita lihat dari apa? Bila customer kita itu mengalami atau merasakan kepuasan dari layanan kita, sebetulnya kan seperti itu. Ya, kalau orang tua merasakan layanan pendidikan yang Bapak Ibu suguhkan itu merasa puas, itu sebetulnya mutu yang sebenarnya. Tetapi kita tidak hanya ini, tetapi ada tolak ukur lain
tentu saja harus kita perhatikan. Ya, kita di sini ada melihat bagaimana dunia usaha, dunia industri yang juga kita sebagai partner kerja kita. Kemudian standar nasional Indonesia ini juga menjadi ukuran. Kemudian bagaimana Bapak Ibu sekolah masih menerapkan ada ISO, ya, ada ISO. Nah, kemudian ada SPMI, ya, ada SPMI, sistem penjaminan mutu internal, dan ada sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, sekarang ini kita masih di ranah ini, ya. ISO yang ada secara internal di sekolah kita masih ada sekolah-sekolah, tetapi ada juga beberapa, ya, ada beberapa sekolah, dan apakah karena biayanya yang besar, ya, akhirnya beralih kepada SPMI, ya, SPMI, dan yang sekarang baru ditekuni ada di dua hal ini, SPMI dan akreditasi. Nah, nanti dalam perkembangannya tentu saja nanti bagaimana kita akan mendalami dari sisi standar nasional Indonesianya, pasti itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Karena semua ini mengacu kepada mutu vokasi. Dan yang lebih lagi adalah apa? Kepuasan pelanggan. Nah, pada dua tolak ukur inilah yang sekarang kita dalami, dan saat ini kita akan mendalami pada SPMI-nya. Bapak Ibu, lanjut ke SNP di 12. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini jadi bagian tolak ukur yang masih bukan masih, ya, yang dipakai, ya, standar SKL, SI, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, tenaga kependidikan, kemudian Sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Dan perkembangan dari nilai-nilai akreditasi, skor akreditasi itu cukup menggembirakan. Bahkan saya sempat kemarin itu ada yang mendapatkan skor 99, itu hampir sempurna, ya. Mungkin yang 100 itu asesornya, gitu. Ada yang 98, ada 97, ya. Ini luar biasa. Bagaimana sekolah itu, ya? Betul-betul mutunya bagus. Nah, kita tidak hanya pada angka-angka saja. Nanti yang diharapkan Pak Dirjen itu kita jangan sampai terjebak pada angka-angka saja. Mutu itu ada di implementasi. Ya. Jadi ini sebagai tolak ukur SPMI, ya, bagaimana Bapak Ibu betul-betul di SPMI itu betul-betul penjaminan mutu itu tidak secara berkala, tidak per tahunan. Jika ada pemetaan kita baru ribut. Atau kalau akreditasi kita berbenah. Tetapi penjaminan mutu adalah sebuah proses. Nah, ini yang harus kita tekankan bagi kita semua. Mutu itu proses, ya. Saat mutunya baik, prosesnya baik, ya. Prosesnya baik, dipastikan sesuai dengan standar SOP-nya, mungkin juga apa yang dipakai di situ, ya, selain ada SNP, mungkin juga sebuah kebijakan dari kepala sekolah semua menjadi pedoman. Nah, inilah yang ini menjadi tolak ukurnya. Proses itu sangat menentukan. Nah, bukan output-nya saja. Nah, Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan oleh narasumber dari Direktorat. Selain ini, nanti apa saja, karena ada di dalam instrumen aplikasi penjaminan mutu. Ya, 8+I. Ya, 8+I ini menjadi tolak ukur. Ya, nanti ada Renstra, kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya hanya sekedar sebagai prolog pada kegiatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di slide yang terakhir untuk penyampaian saya, di slide siklus SPMI, di siklus di halaman berapa, di slide, ya, yang ada nggak yang SPMI? Oh, ini apa nih? 26 nomor, ya, 26. Oh, ini eksternal, ya. Yang sistem penjaminan untuk internal,
kelihatan? Apa nih gini? Oke, benar-benar. Dua-dua, Mbak. Kuning. Oke, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti untuk mengakhiri paparan sebagai pengantar untuk nanti masuk pada penjelasan aplikasi penjaminan mutu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin Bapak Ibu dengan siklus ini sudah tidak asing lagi, ya, di mana kita di dalam penjaminan mutu pendidikan ini sudah mengenal dua hal, ya, tadi ada SPMI dan ada SPME, ya. Kemudian yang kita lakukan saat ini kita pada dataran SPMI. Nah, kita ada berada di mana, ya, kita lihat pada nomor 01 pemetaan. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan SNP. Dan ini nanti tentu tidak ada SNP, nanti kita, ya, ini nanti perlu ada tambahan lagi. Ada dengan menyesuaikan, ini ada ya, dan sebagainya. Nah, di pemetaan ini, yang saya ngerti, tentu saja keberhasilan pemetaan ini yang melibatkan hampir 3.000 sekolah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini akan sukses bila semua sekolah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dan pastikan tidak satu sekolah pun tidak mengisi aplikasi penjaminan mutu, karena Bapak Ibu nanti akan tertinggal. Jadi diingatkan bila sekolah di sana Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu sebagai pengurus MKKS, baik itu sekolah negeri, sekolah swasta, saya mohon untuk diingatkan kepada semua kepala sekolah, ya, untuk nanti ini sifatnya wajib. Ya. Jadi bukan untuk kita sampling, ya, kita bukan untuk sampling. Mohon Bapak Ibu sekalian, tugas yang saat ini diberikan oleh Balai untuk mendampingi Bapak Ibu, kita sukses sama-sama. Dan sudah kita awali, kita bersama-sama dengan rakor sama Bapak Kepala Dinas Dikpora DIY dan Kepala Cabang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dan nanti kami harapkan nanti kita mengundang pengawas. Ya, ini kemarin sudah kita, ya, bagaimana nanti kita bisa mengundang pengawas dalam kegiatan ini sehingga nanti ada sinkronisasi, ya, apa yang dilakukan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan operator sebagai halnya yang dulu sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, siklus ini Bapak Ibu sudah sangat paham. Hasil pemetaan nanti akan menjadi perencanaan mutu, ya. Kemudian nanti perencanaan mutu, pembuatan rencana mutu yang dituangkan dalam rencana kerja dan LKP. Nanti kalau ada LKP-nya, kemudian ada pelaksanaannya seperti apa, pemenuhan dari hal-hal yang kosong-kosong tadi, standar mana yang kurang, kerjasama yang belum, atau mungkin standar prosesnya mungkin lemah, kita dikenalkan dengan PJBL, ya, Bapak Ibu, Project Based Learning, ya, yang itu versi vokasi itu yang seperti apa, yang menggandeng itu, ya, inilah yang sekarang baru kita gaungkan, kita sampaikan kepada semua sekolah. Nah, ini pemenuhannya seperti apa di proses pembelajaran. Nah, tentu saja nanti ada sebuah evaluasi, monitoring sejauh mana capai implementasi dengan mutu itu. Sejauh mana peningkatannya, nanti kita lihat, ya, dari hasil monitoring itu dalam pemenuhan mutu. Kalau nanti pemenuhan mutu sudah dilakukan, maka kita akan melihat penetapan baru
dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring. Ya, bergulir, Bapak Ibu sekalian, bergulir ya. Sepertinya Bapak Ibu sudah pahami selama ini. Ini sekedar merefresh saja. Bapak Ibu yang hormati, semoga ini menjadi bahan nanti menjadi pengantar, jadi pemahaman kita bagaimana kita senantiasa memiliki semangat untuk selalu menjaga mutu sekolah kita. Nah, kita di SMK ini, di SNP, tentu saja kalau atau standar yang lain ini dikenakan. Kita cermati nanti. Apa? Tidak sekedar kita mencermati aplikasinya, tapi kita betul-betul menjadikan program-program itu diimplementasikan di sekolah kita. Ya. Kita siap untuk melakukan sebuah perubahan, kita siap menuju kepada kemajuan, dan tentu saja itu yang diharapkan. Menjadikan Indonesia, menjadikan negara kita menjadi negara yang maju. Karena SMK lagi dipandang sebelah mata. Saya ini yang saya hormati, apa yang bisa sampaikan untuk antar kegiatan ini, materi ya, saat ini pada tahap pemetaan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang saat ini sudah